Kenapa aku mengambil emosi anak? Karena saya merasa itu adalah passion, di mana kita dealing dengan anak-anak itu tidaklah mudah. Kayak harus mengerti dulu dunianya mereka, gimana baru kita bisa engage dia keluar dari dunianya untuk ke dunia realitinya yang ada sekarang. Nama aku adalah Widiana, panggilannya biasanya Dokter Willy. Aku adalah seorang dokter umum, tapi saya mengambil bagian yang agak berbeda dari dokter umum pada biasanya. Aku mengambil adalah play terapis. No. Like usually bring the basket. Oke. Oh, kita itu biasanya kalau ngelakuin sale itu seperti ini. Jadi terus kita bilang sama anaknya adalah ambil mainan yang kamu mau, terus habis itu taruh di dalam basketnya. Kamu bisa ambil apa aja yang kamu suka. Play terapis itu adalah tools yang digunakan, kita bilangnya adalah psikoterapis. Tapi psikoterapis untuk anak-anak itu biasanya pada umumnya kan seperti yang CBT dan lain sebagainya. Nah itu kalau bagian aku itu yang bermain dengan mainan. Karena menurut aku tools anak-anak itu adalah masih konteksnya dalam bermain. Biasanya anak-anak seperti apa yang main di dalam terapi ini? Yang memiliki emosional yang misalnya seperti kayak anak-anak yang agresif, terus yang cannot control the emotionnya, atau dia yang terlalu pendiam, istilahnya kayak lebih tertutup. Nah itu kita bantu dengan tools-toolsnya gitu. Kayak kita pahami dulu ini anak dengan keluhan apa. Salah satu contoh ya, misalnya dengan anger gitu ya. Apa sih yang sebenarnya dibalik marahnya itu? Apa sih yang dibutuhkan itu? Nah kita itu kayak yang mengorek gitu loh. Kita biasanya ada kayak tanya jawab, do you want play with the other tools? Kayak misalnya, do you want play sand? Dia kadang-kadang mereka kayak bisa bilang, can we make a sand castle? Nah itu kita harus bikin sand castle. Nah itu kalau dari tipe-tipe permainan tuh kita bisa kayak membantu untuk menganalisa anak-anak. Kayak kita sebagai mirror sih untuk mereka. Kalau misalnya, oh I feel this is ugly, or do you think this is ugly? Who is this? Terus gitu. This is me misalnya gitu ya. Oh, do you think you're very ugly? Kayak gitu. Nah itu kayak sebenarnya kita tuh untuk membantuin mereka untuk mirroring apa yang mereka persepsikan di dalam dirinya. Kalau kendala dalam praktek sih, kalau misalnya kliennya tidak ada progres, itu kendala. Dan itu istilahnya sebagai kayak pemikiran kita. Why ini klien tidak ada kemajuan? Apa yang perlu kita ganti toolsnya? Atau apa yang perlu kita tingkatkan dalam di lain dari sisi terapi. Jadi kan kalau anak-anak itu kan cuma partnya satu, tapi sistem yang ada di sekitarnya itu yang kita harus build. Sehingga kira-kira terapi mana yang nggak baik, kita evaluasi, kita masukkan lagi tools yang barunya. Awal sih terus terang saya bilang itu kayak tanda tanya ya itu profesi. Karena saya orangnya biomedis kan ya, begitu ada yang berbau dengan emosional tuh saya sebenarnya mempertanyakan dulu. Tapi karena saya ingin career-nya tinggi, ingin tahu apa sih play therapy, saya banyak baca gitu. Saya ingin tahu apa itu, is it work untuk anak-anak atau enggak. Ternyata berhasil loh, bukan hanya dari kita bilang medis, kita ngobatin orang selesai, tapi kalau untuk anak-anak itu ternyata ada side yang lain. Kita nggak bisa bilang kalau misalnya anak sakit tuh karena virus dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada namanya sistem imun yang dimana dia itu terbangkitnya dari mana? Rasa senang. Kalau anak itu senang, everybody itu imun sistem akan bagus dengan sendirinya. Itu yang menariknya. So, ini banyak kan lagi masih sesi konseling ya di sini. Jadi harus tanya. Ini terapi untuk tumbang. Untuk tumbang mereka, untuk stabilisator kayak misalnya ada yang gangguan vestibular atau proprioseptik. Nah mereka itu harus pakai tita balok. Jadi untuk tumbang istilahnya tumbuh kembang mereka. Jadi kita ada dibagi dua. Nah ini yang fisiknya, yang emosional itu yang konselor, terapis, hand play. Nah seperti itu. Ini yang play, tapi playnya yang di bawah, kalau yang tadi di atas.
Jadi karena klien kita kalau hari Sabtu itu full banget, jadi kita punya beberapa ruangan untuk melakukan terapinya. Jadi konselor kita itu lumayan banyak, ada kurang lebih 10 ya. 10. Tapi kalau hari Sabtu itu yang bisa datang itu bisa 6 atau 5. Jadi makanya kita butuh ruangan yang lebih banyak. Makanya sampai 2 lantai gitu. Okay. Menyenangkan kalau dapat anak-anak yang kecil-kecil, terus habis gitu dengan pertanyaannya mereka yang unik kan, karena mereka masih daya imajinasinya masih tinggi kan. Kadang-kadang dengan anak-anak yang ada yang seperti anak-anak special need itu juga kayak yang perlu challenging yang luar biasa. Nah itu kayaknya saya suka gitu. Jadi kayak perlu apa sih anak ini yang saya bisa bantukan. Itu pengalaman yang menyenangkan. Kalau pengalaman yang kurang menyenangkan itu ya pernah sih sampai kalau anak itu kesenggol dikit dia akan pukul terapisnya. Cuma kita sekali lagi selalu bilang kita tetap harus aman, bermain yang aman di sini dan sebagainya. Tapi kadang-kadang anak-anak kan masih perlu belajar untuk bisa membuat itu menjadi terbiasa kan. Nah itu dia, kadang-kadang kayak pukul, kadang-kadang sampai sempat meludah, sampai kadang-kadang sempat yang membanting pintu kayak gitu. Nah itu biasanya yang kita sering hadapin. Awal sih pasti shock ya. Awal itu pasti shock kayak gini. Oh ini tuh ternyata berhubungan dengan anak itu sampai seperti ininya. Kalau misalnya tendang, teriak, cubit itu biasa. Sampai ada yang meludah, sampai ada yang kesenggol dikit langsung dia marah dan lain sebagainya. Itu kan the new thing. Nah gimana cara kita menghadapi untuk hal-hal shock ini? Kita mungkin agak wondering, kenapa sih anak ini bisa begini? Di balik itu kita tenangin dulu. Kita harus mikir dulu, ini anak kayak begini kenapa gitu loh. Apa yang bisa kira-kira kita perbantukan gitu loh. Gimana dia bisa mereduce gini. Saya tahu mungkin dia hanya sebagai kayak build the shield-nya supaya dia lebih aman. Supaya dia tidak akan terganggu. Tapi di balik itu kan dia ada maksudnya. Itu aja, understanding aja. At the end-nya itu yang menyenangkan adalah mereka ada perubahan gitu loh. Tipsnya yang paling penting kemauan untuk belajar, terus istilahnya passion kamu harus ada. Kalau kamu misalnya ada orang yang passionnya, oh saya nggak suka bermain dengan anak, ya jangan dipaksakan dong. Nah tapi kalau kamu yang passionnya suka bermain dengan anak-anak, suka tahu cara membimbing mereka, lakukanlah, itu lebih enak sih menurut saya. Lebih bekerja itu kayak mau punya klien berapapun, kamu akan merasa senang dan kamu akan merasa puas. Dan gak lupa lagi belajar yang rajin sih. Kita harus tetap baca, update ilmu dimanapun berada.